Tahun ini ada banyak judul anime bagus yang telah keluar dari musim dingin kemarin sampai musim semi ini. Baik itu series anime baru ataupun series anime yang melanjutkan season terbarunya. Dan sepertinya anime award tahun ini akan sangat ketat sekali ya. Nah, mumpung musim semi bakal berakhir sebentar lagi, itu artinya anime yang direncanakan tayang pada musim panas akan segera rilis. Banyak banget anime yang bakal rilis, setidaknya ada sekitar 15-20 judul anime yang gua tahu yang bakal tayang, itu sudah termasuk anime baru dan anime lama. Nah, di video kali ini kita bakal sama-sama ngebahas anime apa saja yang menarik untuk ditunggu penayangannya menurut gua, karena ya gua nggak mungkin nonton semua judul itu dan gua yakin kalian juga sama, ya kan? Namun sebelum masuk ke listnya, silahkan like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini. Dan kalian bisa follow fanspage Animanga no Hakuba di Facebook, karena di sana kalian bisa dapat informasi seputar Animanga kalau emang gua nggak mager buat ngasih infonya. Juga kalian bisa chat dia di sana dan ngasih tahu gua konten apa yang harus gua buat untuk channel ini bisa berkembang. Oke? Kalau kalian punya TikTok juga ya silahkan follow TikTok Animanga no Hakuba, karena di sana gua biasanya ngasih info-info Animanga dalam bentuk video pendek. Jadi ya di follow aja lah. Judul pertama ini sepertinya sedikit relate ya dengan kita akhir-akhir ini, karena seperti judulnya, anime ini akan membawa kita ke dunia di mana humanoid dengan artificial intelligence-nya atau kecerdasan buatannya sudah mulai berkembang hingga mencapai 10% dari total populasi dunia. Dan layaknya manusia, para humanoid ini juga bisa sakit, yang tentu saja penyakit mereka berbeda dengan penyakit yang biasa dialami manusia. Nah, disinilah fokus utama ceritanya, yakni mengikuti cerita karakter utama kita yang merupakan seorang dokter spesialis humanoid yang bernama Hikaru Sodo atau Sudo Hikaru, yang akan disuarakan oleh Takeo Otsuka. Nah, untuk manganya juga sudah tamat ya di 2017 kemarin dan dibagi menjadi 8 volume. Juga pada 2018 kemarin, manganya itu memenangkan Excellent Award di Festival Media Arts yang ke-21 di Jepang. Jadi penghargaan itu sepertinya sudah sangat cukup untuk ngebuat kalian tuh setidaknya mencoba menonton beberapa episode awal anime ini nanti. Dan untuk studio animasinya sendiri, AI no Idenshi ini akan dikerjakan oleh Madhouse, sebuah studio yang lagi menurun ya performanya menurut gua. Tapi banyak yang berharap ya AI no Idenshi ini bisa mengembalikan masa kejayaan Madhouse. Ya walaupun menurut gua ya, kalau mengacu dari video promosinya beberapa waktu lalu, ya agak gimana gitu ya, nggak ada hal yang terlalu menarik lah yang ditampilkan oleh Madhouse. Tapi setidaknya premis anime ini cukup fresh untuk ditunggu. Seperti kebanyakan series anime isekai reincarnation lainnya, nih anime juga memiliki judul yang bikin kebanyakan orang tuh malas buat bacanya cuy, karena panjang banget. Kalian bisa baca sendiri lah. Nah, anime ini menarik perhatian gua bukan dalam artian yang baik ya, tapi dalam artian yang kurang baik. Anime ini cukup absurd lah pokoknya menurut gua dari segi premis ceritanya. Karena dalam anime ini menceritakan tentang orang yang meninggal dan bereinkarnasi atau lahir kembali atau hidup kembali menjadi sebuah vending machine. Aneh banget kan? Absurd gitu. Sesuatu yang benar-benar mind blowing banget, out of the box gitu. Kenapa ya? Anime isekai itu makin lama makin aneh aja, cok. Setelah Tensura yang bereinkarnasi menjadi slime, lalu ada yang juga menjadi laba-laba, dan yang paling baru itu bereinkarnasi menjadi pedang. Seolah-olah nih tema cerita isekai reincarnation bisa lebih absurd lagi hingga muncullah ide seperti sekarang ini, bereinkarnasi menjadi sebuah vending machine. Mungkinkah di masa depan ada cerita yang lebih aneh lagi dari ini, bereinkarnasi jadi sempak mungkin nantinya. Nah, ceritanya sendiri seperti biasa, yakni tentang seorang pria mengalami kecelakaan lalu lintas dan bereinkarnasi di dunia lain sebagai vending machine. Nah, ini kan udah aneh ya kan, dan udah di luar nalar gitu, jadi vending machine. Tapi yang lebih anehnya lagi, dia ini respon di dungeon, dimana di situ kan cuman ada monster doang anjing. Dan sebagai vending machine tentu saja dia kagak bisa bergerak karena nggak punya kaki, dan nggak bisa ngomong juga karena nggak punya mulut. Absurd banget lah pokoknya nih ceritanya. Nah, series ini sendiri diangkat dari light novel dengan judul yang sama karya Hirokuma. Untuk tanggal penayangannya sendiri belum diumumkan, namun yang jelas anime ini bakal mulai tayang bulan Juli nanti.
Bagaimana? Kalian tertarik untuk nonton anime vending machine ini? Kalian yang punya fetish vending machine mungkin bakal kegirangan ya nonton ini. Kalian suka kucing? Kalau iya, kalian harus nonton anime ini karena membawakan tema yang cukup fresh untuk gua sendiri. Anime ini bercerita tentang cewek bernama Saku yang menemukan seekor kucing liar berwarna hitam yang kemudian dia beri nama Yukichi. Namun seiring waktu ya, Yukichi ini tumbuh cukup besar sampai-sampai tuh mirip seperti beruang dan seringkali disalahartikan sebagai beruang juga. Meskipun seperti itu ya, bukannya menjadi ancaman yang menakutkan dengan ukurannya yang gak normal itu, Yukichi itu malah sangat suka menghabiskan waktunya dengan memasak dan sangat bangga dengan keterampilan memasaknya ini. Dia bahkan juga mengerjakan pekerjaan rumah lainnya seperti mencuci pakaian, ngepel, dan merawat Saku yang merupakan majikannya. Di sini tuh malah kebalik ya, kucing yang jadi babunya cuy. Nah, anime yang diadaptasi dari manga karya Hitsuji Yamada ini dikerjakan oleh studio animasi Go Hands dan disutradarai oleh Kotsumasa Yokumine. Kalau dari trailernya kayaknya bakal jadi anime yang bagus banget dari segi pacing dan sinematografi dan juga tentu saja visual serta animationnya juga. Kalian yang suka anime Mad Dragon itu mungkin bakal suka karena temanya mirip-mirip, cuman yang ini tuh kucing bukan cewek naga. Walaupun gue sebenarnya nggak pernah nonton tuh anime Mad Dragon ya. Selanjutnya ada salah satu anime favorit gue, yakni Mushoku Tensei yang akan berlanjut ke season keduanya. Setelah apa yang terjadi di season pertama, kini Rudeus itu akan memulai petualangan barunya dan akan menemukan love interestnya yang lain juga. Nah, season keduanya ini akan merangkum cerita dari series novelnya, setidaknya dari volume 7 sampai 12 lah. Untuk kalian yang belum tahu, Mushoku Tensei ini adalah anime reincarnation yang menceritakan tentang seorang NEET berumur 34 tahun yang mengalami kecelakaan dan dilahirkan kembali di dunia sihir sebagai bayi yang baru lahir bernama Rudeus Greyrat, yang mana dia itu bertekad untuk menjalani kehidupan keduanya ini dengan lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya. Anime ini akan kembali dikerjakan oleh Studio Beans dan sepertinya kalau mengacu dari trailernya, Studio Beans ini tetap mempertahankan kualitas dari season sebelumnya. Mushoku Tensei season 2 ini akan mulai tayang 2 Juli nanti untuk TV Jepangnya. Season 2 ini kayaknya bakal lebih intens ya kalau dilihat dari trailernya. Kalian yang suka anime reincarnation nggak boleh ngelewatin bapaknya cerita Isekai Reincarnation ini. Setelah sukses dengan live actionnya dan disetujui oleh banyak orang juga sebagai live action anime terbaik yang pernah dibuat, akhirnya Ronin Kenshin atau Samurai X ini dibuat juga versi remake-nya. Pertama kali rilis tahun 1996 dan tayang sebanyak 95 episode sampai tahun 1998. Gila, itu lama banget cuy. Bahkan hiatus X hiatus, maksudnya Hunter X Hunter aja tayang tahun 1998 itu udah lebih dulu mendapatkan versi remake-nya di tahun 2011 lalu. Padahal anime Ronin Kenshin tuh nggak kalah populer juga dengan Hunter x Hunter, tapi lebih lama mendapatkan versi remake-nya. Sebenarnya Ronin Kenshin remake ini tuh udah diumumin di Animeplex Online Fest 2022 kemarin, di mana pada event tersebut mereka itu menampilkan trailer pertamanya lalu mereveal para pemain serta para staff yang akan terlibat di balik anime ini juga. Namun sayangnya studio yang menggarap Samurai X ini atau Ronin Kenshin ini adalah Liden Films cuy. Studio animasi yang paling gue benci, yang juga pernah membuat anime paling hancur yang pernah gue nonton, yakni Tokyo Revengers. Dan juga studio yang sama yang ngancurin Berserk sampai sehancur-hancurnya. Sampai gue tuh pengen muntah tiap kali nonton tuh anime Berserk yang katanya versi remake. Padahal Berserk itu adalah salah satu manga yang gue anggap sebagai dark fantasy paling masterpiece yang pernah gue baca gitu. Sayang banget versi remake-nya itu dibuat hancur kayak gitu. Entah kenapa manga dengan demografi seinen itu kalau diadaptasi ke anime selalu kurang memuaskan gitu. Tapi untungnya Vinland Saga itu kagak mengalami nasib yang serupa ya. BTW, kalian kalau mau nonton Berserk mending baca manganya langsung atau enggak nonton yang versi jadulnya aja daripada versi remake-nya gitu. Aneh banget cok nontonnya. Namun terlepas dari itu semua, sepertinya Liden's Film kali ini memang berniat dan cukup ambisius lah dengan proyek mereka kali ini. Ini semua bisa lu lihat di video promosi mereka yang keren banget dari segi visual dan animationnya. Kalau dari trailer menurut gue biasa aja ya, cuman video promosinya kemarin itu benar-benar keren banget gitu.
Ya mudah-mudahan gua tuh nggak kegocek lagi sama nih studio, mengingat dulu gua tuh hype banget ya ngeliat trailernya dan video promosinya Tokyo Revengers. Nah, Ronin Kenshin ini bakal mulai tayang bulan Juli nanti, namun untuk tanggalnya sendiri masih belum jelas. Tapi layak untuk ditunggu lah. Semoga aja Leiden Films tuh benar-benar serius di anime ini dan nggak cuma ngandelin perasaan nostalgic doang buat ngeget para penonton, tapi benar-benar serius ngegarapnya. Know your fucking place, trash. Fucking robots. I don't give a fuck about no robots. They ain't got no soul. Setelah menyelesaikan penayangan season keempatnya, Studio Bones langsung mengonfirmasi kalau season kelima dari anime Bungo Stray Dogs sudah siap tayang. Pengumumannya ini tuh keluar bersamaan dengan sebuah teaser trailer dan sebuah visual kei juga yang menampilkan dua protagonis series ini, yakni Dazai dan Atsushi. Ceritanya sendiri itu akan merangkum cerita dari chapter 79 hingga chapter 88 yang merupakan cerita dari Kamui Rebellion Arc, yang mana ceritanya akan berfokus pada konflik antara Atsushi dan Fukuchi yang merupakan pemimpin dari Decoy of the Angel. Anime yang merupakan adaptasi dari manga dengan judul yang sama karya Kafka Kasagiri ini dan diilustrasikan oleh Haruka Masango ini akan direncanakan tayang pada tanggal 12 Juli nanti. Jadi kalian cowok-cowok yang suka dibanding-bandingkan dengan Dazai oleh pacar kalian, bersiap-siaplah karena Kang Bundir ini akan segera kembali lagi. Terakhir dalam list kita ini tentu saja adalah Jujutsu Kaisen Season 2 yang bakal tayang 6 Juli ini. Telah dikonfirmasi juga kalau animenya bakal rilis selama setengah tahun, yang artinya jumlah episodenya itu paling sedikit adalah 24 episode. Tentu hal ini adalah kabar baik karena dengan jumlah episode seperti itu, jelas di season kedua ini akan mengadaptasi dua arc sekaligus, yakni Kageyoku Arc yang akan menceritakan masa lalu Kojo serta pertarungannya dengan Toji, dan arc Shibuya yang mana arc Shibuya ini adalah arc paling chaos dari series anime manga ini nantinya, dan menjadi salah satu arc terbaik yang pernah gue baca di seluruh manga. So guys, mungkin itu aja anime musim depan yang menurut gua menarik ya untuk ditunggu. Tapi dari semuanya, tentu saja yang paling gua tunggu adalah Jujutsu Kaisen dan Mushoku Tensei serta anime kucing-kucingan itu. Atau kalian punya pemikiran lain dan lebih tertarik buat nungguin anime vending machine itu? Atau ada anime lain di luar yang gue sebutin tadi? Ya kalau ada yang kurang ya, atau ada hal yang ingin kalian tambahkan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. See you on the next time guys. Dadah. Know your fucking place, trash. Fucking robots. I don't give a fuck about no robots. They ain't got no soul.